Kanan itu siapa itu? Suci, Pak. Oh iya ya. Saya catat ya. Catat. Nih sebentar. Ya, jadi begini nih. Tidak semua orang pandai dalam berkomunikasi ya. Baik komunikasi di dalam jaringan ataupun di luar jaringan. Komunikasi bertatap muka ataupun tidak bertatap muka, seperti percakapan dalam WhatsApp ataupun chat ya, ataupun di email. Gitu. Oleh karena itu, seringkali kita harus pandai menempatkan diri di dalam saluran komunikasi seperti itu. Ada orang yang judes dalam kehidupan sehari-hari, namun kayaknya lemah lembut di dalam bahasa percakapan di dalam jaringan, ya, di dunia maya. Gitu. Tetapi ada pula yang sebaliknya. Ya. Ramah ketika kita bertatap muka, kemudian tapi ketus di WhatsApp. Tidak menggunakan bahasa-bahasa pendukungnya. Ya. Menuliskan kalimat itu data-data aja gitu. Jadi kan kalau data-data saja, karena di dalam jaringan itu tidak bisa kita melihat gesturnya, maka yang terjadi adalah kita menganggapnya sebagai sebuah komunikasi yang biasa saja gitu. Kita melihatnya tanpa gestur kan, makanya bisa mengakibatkan salah pengertian. Oleh karena itu seharusnya kita pandai untuk bisa memberikan gestur dalam percakapan yang kita tidak bisa melihat gestur dari lawan komunikasi kita. Oleh karena itu kita perlu belajar tentang komunikasi nonverbal. Pada hari ini kita belajar tentang verbal dan nonverbal ya. Jadi pada dasarnya komunikasi itu ada dua jenis, verbal dan nonverbal. Kalau verbal itu penggunaan kata secara lisan ataupun tulisannya, ya, lisan ataupun tulisan itu verbal. Nah, jadi bahasa itu bukan suatu sistem simbol ya, suatu sistem simbol memiliki karakteristik banyak. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari, entah bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia, dia itu memiliki karakteristik pertama produktivitas. Maksudnya apa produktivitas? Bahwa dengan sistem bahasa kita sekarang itu bisa menciptakan kata-kata baru, ya, kata-kata baru. Penemuan sebuah benda baru, inovasi baru pasti akan muncul penamaan-penamaan. Dan itu tentu menggunakan bahasa ya untuk mengungkapkan pesan. Kemudian karakteristik yang lain adalah pengalihan, displacement, ya, bahwa kita itu dapat berbicara tentang segala sesuatu baik dari masa lalu ataupun masa depan. Ya. Contohnya apa? Binatang yang nggak ada di dalam kenyataan tuh naga ya, naga. Tapi kita sering menggunakan kata itu, naga gitu kan. Putih duyung, kuda terbang, buruk. Tahu buruk kan? Buruk apa namanya kendaraan yang membawa Nabi Muhammad mikraj ke langit. Kemudian ada juga alien ya, alien. Itu adalah makhluk-makhluk ya yang ciptaan manusia, rekayasa manusia ya. Tapi itulah ada penyebutan di sana, ada penyebutan nama yang memiliki makna, itu namanya pengalihan, displacement. Artinya bahasa itu bisa menangkap masa lalu dan masa depan kita. Kemudian bahasa juga memiliki karakteristik cepat lenyap ya. Cepat lenyap. Bahwa suara yang saya sampaikan sekarang ini kepada kalian itu harus diterima cepat segera gitu. Ya, dengan telinga kalian. Ya.
Dan isyarat ya juga akan cepat lenyap. Simbol yang ditulis di atas batu pun juga akan lenyap, tidaklah permanen. Gitu. Makanya betapa banyak ya prasasti-prasasti yang sudah sudah aus gitu kan batunya karena memang dimakan oleh waktu. Nah, kemudian bahasa juga memiliki kebebasan makna gitu. Ya. Jadinya tuh artinya apa? Bahwa kebebasan maknanya itu isyarat bahasa tidak memiliki karakteristik ya dari suatu sifat fisik benda itu. Kalau kita membayangkan mangga contohnya ya, kita itu mangga tidak lebih lezat daripada padi ya. Juga kata padi tidak lebih mengenyangkan daripada kata mangga itu. Jadi artinya apa sih? Suatu kata memang memiliki arti atau makna yang mereka gambarkan karena kitalah yang secara bebas menentukan maknanya. Kitalah yang manusia ini yang memberikan makna atas suatu benda itu. Nanti kita belajar ada di slide selanjutnya itu tentang bahwa manusialah sebenarnya yang memberikan makna, bukan benda-bendanya. Kemudian karakteristik bahasa juga ini loh, transmisi budaya. Transmisi budaya. Bentuk bahasa manusia, bahasa yang kita pakai pada saat ini dipancarkan secara budaya atau tradisional. Bahasa diwariskan secara turun-temurun ya. Makanya orang Jerman, anak kecil umur 5 tahun di Jerman sudah ahli ya berkomunikasi dalam bahasa Jerman. Berkomunikasi dalam bahasa Jerman. Begitu juga dengan kita, anak-anak kita juga sudah bisa bahasa daerah kita, bahasa Indonesia dalam umur 5 tahun. Yang orang Jerman tentu nggak bisa tuh memakai bahasa itu. Baik, itu ya karakteristik bahasa. Selanjutnya, nah, bahasa sebagai sistem makna. Maksudnya apa nih bahasa sebagai sistem makna? Jadi memang bahasa itu muncul karena adanya kebutuhan kita nih sebagai manusia untuk apa? Untuk mengomunikasikan makna kepada si penerima pesan. Saya menyampaikan pesan kepada Siti Sarah karena saya punya maksud menyampaikan makna saya kepada Siti Sarah. Kalau saya tidak punya kebutuhan itu, kalau kita semua tidak punya kebutuhan itu, maka bahasa tidak akan ada ya. Yang ada apa? Kebisuan. Semua senyap, lenyap gitu. Yang ada diam. Adanya isyarat tangan aja kali. Atau bahasa batin, bahasa hati. Tapi jelas itu tidak mungkin ya. Manusia diberikan lidah untuk apa? Untuk bisa berbicara. Baik. Nah, maksudnya apa nih? Makna ada di dalam diri manusia. Bukan terletak pada kata-kata. Ya. Jadi, yang memberikan makna karena adanya manusia. Bukan kata-kata itu. Bukan terletak pada kata-kata. Kita menyebut benda ini HP, ya, yang saya pegang ini HP. Saya memberikan makna ini. Ini adalah HP. HP adalah fungsinya untuk alat komunikasi. Yang memberikan penamaan itu siapa? Manusia. Yang memberikan makna HP adalah alat komunikasi untuk berhubungan kepada orang lain siapa? Manusia. Jadi bukan bendanya, bukan juga kata-katanya. Itu ya. Dan makna dari kata-kata juga akan terus berubah. Kata-kata yang dilahirkan di 200 tahun yang lalu berbeda maknanya dengan kondisi sekarang. Ataupun pada 200 atau 300 tahun yang akan datang. Maknanya bisa jadi akan berubah. Contoh banget adalah tahun 20-an ya, atau tahun 1930-an yang dinamakan perkawinan itu ya adalah pernikahan.
secara sah. Tetapi pada zaman sekarang yang disebut perkawinan yang secara sah itu adalah pernikahan, nikah. Kawin hanya sekedar sebagai suatu hubungan seksual di binatang ataupun yang dilakukan oleh manusia tanpa ada ikatan sah. Jadinya seperti itu. Cuma sekadar senggama saja. Itu contoh ya pergeseran makna itu. Maka wajar saja ya bahwa bahasa sebagai sistem makna menyatakan makna dari kata-kata itu akan terus berubah. Kemudian makna itu tak terbatas jumlahnya, ya. Makna itu tak terbatas jumlahnya. Jumlah kata dalam suatu bahasa terbatas, namun maknanya tidak terbatas. Jadi bisa saja ada satu kata yang diartikan berbeda oleh dua orang yang sedang berkomunikasi. Ya. Contoh banget adalah Yogi misalnya. Yogi bilang kepada saya, Pak, saya sudah mengirimkan paketnya kepada Bapak, pada saya. Kapan Yogi? Kemarin Pak. Nah, ya, ini makna ini memiliki makna yang tidak terbatas nih, makna yang ganda. Contohnya adalah yang dimaksud kemarin oleh Yogi adalah kemarin itu bisa seminggu yang lalu, ya kemarinnya orang Jawa. Tapi kemarinnya di saya, ya kemarin adalah hari Jumat, gitu ya. Jadi memang satu kata bisa dimaknakan secara berbeda oleh dua orang yang sedang berkomunikasi. Oleh karena itu, bila ada keraguan, tanyakan, ya. Jangan membuat asumsi. Itu. Kemudian makna dikomunikasikan hanya sebagian. Maksudnya apa nih makna dikomunikasikan sebagian? Contohnya dia, di mana dia tinggalnya? Dia di Hapsari. Oh, jadi kalian pada diam sih ya. Jadi karena ada dua dia ya. Iya, Pak. Oh iya, dia di Hapsari dah. Iya, Pak. Ya. Dari Pekalongan, Pak. Oh ya, Pekalongan. Di Pekalongan itu ada Mall Sri apa ya? Sri Dewi. Sri apa namanya? Mall Siratu, Pak. Tahu? Oh iya betul, Pak. Siratu. Siapa tuh tadi yang ngomong? Mirza. Pak. Saya dari Pekalongan. Emang asal di Pekalongan juga? Oh iya betul. Ya. Ya. Tapi dia tutup, yang Pak. dekat itu ya? Hah? Siratunya sudah tutup sekarang. Oh gitu ya? Oh iya. Bangkrut apa ya? Iya Pak, udah lama Pak. Di mana-mana bangkrut semua. Tapi kalau Siratu Tegal masih ada nggak? Nah, nggak tahu Pak, kalau Tegal Pak. Oh, iya. Kurang tahu. Nah, saya mau tanya. Nih, contohnya dia menginformasikan kepada saya, Pak, Mall Siratu kebakaran, Pak. Ya. Dia melihat dengan mata kepala sendiri kebakaran itu. Ya. Ada api yang menjilat-jilat, ya. Ada orang yang berusaha memadamkan api, mengeluarkan barang-barangan dari mall itu. Tetapi yang disampaikan oleh dia kepada saya sedikit. Ya. Dia cuma bilang, Pak, mall apa namanya? Mall Siratu kebakaran. Tidak memberikan detailnya. Nah, itulah ya. Jadi sebenarnya makna yang diperoleh dari suatu kejadian itu bersifat sangat kompleks, tetapi diterima oleh kita sedikit sekali. Dan menyampaikannya kepada orang lain pun sedikit, sehingga saya menerima informasi itu sedikit, tetapi bisa membayangkan apa yang terjadi di sana. Walaupun apa yang dibayangkan oleh saya maupun apa yang dilihat oleh dia tentu berbeda. Inilah makna sebenarnya dikomunikasikan hanya sebagian. Sebenarnya ditangkap banyak, tetapi dikirimkan sebagian saja. Itu ya. Nah, kemudian ada makna denotasi dan konotasi. Makna denotasi dan konotasi. Ada yang bisa memberikan contoh makna denotasi dan konotasi? Silakan.
Astrid ya? Bisa Astrid ya? Apa denotasi konotasi? Sebisa kamu aja. Izin Pak, kalau denotasi menurut itu sendiri kan makna yang sebenarnya Pak. Sedangkan konotasi itu mungkin yang tidak sebenarnya seperti tadi yang Bapak contohkan yang api itu kan konotasinya, maksudnya perumpamaannya gitu Pak. Kalau denotasi kan berarti apinya itu membakar habis seluruh Oh bangunan. ya. Gitu. Oke, terima kasih Astrid Yulianti. Berarti kamu mencermati setiap yang saya katakan ya. Padahal saya sudah lupa apa yang saya katakan. Mencermati Pak. Ya, ya jadi memang betul. Seperti Astrid ya, memakan ketoprak dengan lahap sarapan tadi pagi. Sedangkan apa namanya itu makna denotasi. Sedangkan makna konotasinya yang lain adalah ketika kecelakaan di jalan tol Jagorawi sering memakan korban banyak. Ya. Memakan denotasi memakan ketoprak itu yang memakan ketoprak. Kita udah definitif banget itu. Tetapi memakan korban kecelakaan jalan tol memakan korban, gitu kan? Ya itu konotasi memang. Penggunaan konotasi sering banget dipakai untuk ini ya membuat puisi ya, non fiksi, fiksi. Baik, itu ya makna denotasi dan konotasi. Selanjutnya, nah ini hambatan dalam berkomunikasi secara verbal. Hambatannya apa saja? Ya. Jadi memang ketika kita berkomunikasi kepada orang lain, misalnya saya berkomunikasi dengan ini, maka ada hambatan. Ada hambatan-hambatannya. Contohnya apa? Polarisasi ya. Polarisasi. Polarisasi itu ya kutubisasi sih. Pengutuban. Sesuatu yang berlawanan ya. Hitam putih, baik buruk, positif negatif, sehat sakit, pandai atau bodoh gitu. Jadi ketika kita berkomunikasi, ketika ada selalu ada apa namanya polarisasi, misalnya saya anggota kelompok dan kamu bukan anggota kelompok, gitu kan. Saya putih, kamu hitam, saya adalah orang suci, kamu pendosa, ya, di dalam benak kita, maka itulah yang namanya polarisasi dan akan menyebabkan hambatan biasanya terjadi dalam penggunaan bahasa ataupun verbal. Ya. Kadang kita nanti akan menyebutnya tuh tanpa apa namanya tanpa tedeng aling-aling ya, karena kita adanya polarisasi ini. Contohnya nih, kalau kita sama pejabat, kita akan berkatanya dengan penuh hormat gitu. Bahkan ada setangkup tangan via WhatsApp contohnya ya, dengan begini gitu kan. Bukan hanya sekali, tapi ada 4 kali gitu. Begini gitu kan. Polarisasi. Tetapi kalau berbicara sama tukang gas gitu kan. Tukang gas itu atau tukang pulsa gitu kan. Kita nggak pakai bahasa itu. Karena apa? Merasa kita derajat kita lebih tinggi gitu kan. Padahal sebenarnya ketika kita menggunakan sopan santun, ya tentulah seharusnya polarisasi itu tidak ada. Kita bersikap yang sama kepada siapapun. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orientasi intensional. Maksudnya apa nih? Ya, jadi kita tuh selalu cenderung nih ya melihat manusia sesuai dengan ciri yang melekat padanya gitu. Nih, awas nih. Ya, orientasi intensional itu ya, orientasi intensional itu kecenderungan kita untuk melihat manusia
objek dan kejadian sesuai ciri yang melekat padanya. Contohnya adalah ketika kita bertindak seakan-akan label itu lebih penting dari orangnya sendiri. Ketika misalnya ada orangnya, halo? Ketika ada yang trauma dengan anjing gitu loh, maka dia akan selalu bereaksi ya. Mendengar apapun tentang anjing dalam bahasa ataupun menonton dalam bentuk tontonan, maka dia akan bereaksi terhadap benda itu. Makanya orientasi intensional juga akan membuat hambatan kita dalam berkomunikasi secara verbal. Kemudian salah menyimpulkan fakta, ya. Salah menyimpulkan fakta. Seringkali kita memiliki kesimpulan sendiri ya. Ketika kita berbicara dan berkomunikasi kepada orang lain, kita bukan fokus pada apa yang kita lihat ya, tetapi fokusnya pada kesimpulan yang sudah kita pegang duluan. Contohnya nih, saya bilang nih, kita dapat melihat baju dan warna baju yang dipakai oleh Agus berwarna biru. Tapi saya juga melihat tatapannya penuh kebencian gitu. Nah, ini kan opininya saya ya. Tatapan penuh kebencian. Barangkali teman-teman yang lain yang melihat Agus, tatapannya biasa saja gitu. Tapi karena kita sudah menyimpulkan demikian ya, jadi kita bilangnya tatapan penuh kebencian. Ini ya. Kemudian yang keempat adalah potong kompas atau bypassing itu. Contohnya apa? Yaitu dua orang menggunakan kata-kata yang berbeda tapi memberikan makna yang sama. Atau sebaliknya. Nih, contoh dua orang menggunakan kata-kata yang berbeda tapi memberikan makna yang sama itu ini nih. Yang kata kemarin itu yang saya sama Yogi itu kan itu adalah bentuk di mana dua orang menggunakan kata-kata yang sama tapi maknanya berbeda ya. Nih, contohnya nih. Saya tidak begitu percaya agama gitu kan. Contoh ya, misal A berkata, saya tidak begitu percaya sama agama. Kemudian B-nya berkata, saya juga. Padahal maksudnya adalah tidak percaya agama, tapi tidak percaya pada agama, tetapi masih percaya adanya Tuhan. Gitu. A dan B merasa sependapat, padahal sebenarnya tidak. Ini ya, jadi potong kompas. Itu contoh ketika ada dua orang menggunakan kata-kata yang sama, tapi maknanya berbeda. Kemudian hambatan berkomunikasi yang lain adalah kesemuaan. Kesemuaan. Jadi kita tuh selalu ini loh, cenderung menganggap sesuatu yang sebagian itu sebagai keseluruhan. Contohnya nih, contoh Noviko. Contohnya Noviko nih. Noviko itu sebenarnya rajin gitu, setiap hari rajin. Selalu tepat waktu mengikuti Zoom perkelasan ini gitu. Namun suatu saat dia telat 5 menit. Noviko, kamu ini ya selalu terlambat datang ke sini tuh. Nah, itu dia. Padahal cuma sekali saja itu Noviko. Tetapi kita bilangnya selalu terlambat. Sehingga tuh menggunakan kata kesemuaan itu. Biasanya buat anggota keluarga kita tuh ya.
pada adik kita ataupun anak kita gitu, ya anak kita ataupun kakak kita gitu. Selalu saja sih kamu gitu, padahal cuma sekali saja. Kemudian apalagi hambatan yang lainnya yaitu evaluasi statis. Kita sering membuat kesimpulan tentang seseorang, padahal dia sudah berubah. Ya. Jadi misalnya nih, contohnya ada mantan narapidana ya, karena berbuat kriminal, dan kita selalu menganggapnya dia adalah mantan napi pelaku kriminal penipuan. Jadi kita menganggapnya dia penipu. Nah, selalu aja menganggap dia tidak berubah. Padahal manusia itu sesungguhnya orang yang bisa berubah. Kemudian juga adalah indiskriminasi ya. Ini terjadi bila kita mengelompokkan hal yang tidak sama ke dalam satu kelompok, gitu. Kemudian menganggap yang kita masukkan ke dalam kelompok kita itu menjadi kelompok yang sama. Manusia adalah unik ya, tidak bisa disamakan. Nah ini ya, ketujuh ini menjadi hambatan kita dalam berinteraksi secara verbal. Kemudian selanjutnya, prinsip komunikasi. Nah ini dia, prinsip komunikasi. Hal-hal yang seharusnya kita taati dan hal-hal yang harus kita hindari ketika kita berkomunikasi secara verbal. Contohnya adalah pembicaraan inklusi. Ada yang di sini pernah ini belanja di Glodok? Pernah di Glodok nggak? Pak, pernah. Siapa nih yang tadi Pak. bicara? Saya. Saya, Pak. Siapa? Sebutkan namanya dong. Ria, Pak. Iya. Aslinya? Iya, Ya Pak. tadi. Pernah belanja ke Glodok? Pernah, Pak. Beli apa? Beli kamera. Tahun berapa? 2016. Tahun 2000? Oh, 16. Tahun 2000 kamu belum lahir kan? Udah, Pak. Tahun berapa? Saya 97, Pak. Oh, 97. Ya. Saya lulus, kamu lahir ya berarti? Iya, Pak. Saya masuk KPP PMA 3 waktu itu. Bulan apa? Juli, Pak. 24. 1, Pak. Saya 24. Oke, Pak. Ya. Belanja kamera di tahun 2016. Iya, Pak. Kameranya masih bagus? Masih, Pak. Mereknya apa? Canon, Pak. Oh iya. Yang jual siapa? Cinci. Nah, iya dia. Nah, itu dia. Banyak kan saudara-saudara kita Tionghoa ya yang jualan di Glodok. Iya. Sebelum era mall-mall tumbuh di pinggiran kota gitu ya, itu Glodok menjadi pusat perbelanjaan elektronik lah. Pusat kita belanja di sana karena harganya murah dan barangnya banyak. Tapi di Glodok sudah semakin sedikit yang belanja karena tadi, dan juga ada apa coba? Belanja online ya. Belanja online. Saya beli laptop ini bukan di Glodok malah. Saya belinya di mana coba? Saya belinya di Kediri, bukan di Kediri, di Malang saya. Beli laptop. Ini di Malang. Laptop yang saya pakai sekarang buat Zoom ini. Coba beli di Malang. Padahal tentu ya, ongkos kirimnya jelas lebih banyak kan daripada di Glodok gitu ya.
Kenapa coba? Karena pada saat zaman sekarang tuh orang lebih percaya sama ini, review ya. Review orang, review pemakai daripada pengiklan, daripada perusahaannya yang mengiklankan. Lebih percaya reviewnya. Artinya saya lebih percaya review dan belinya sama orang yang mereview itu. Orang yang mereview itu ternyata penjual laptop di Malang. Ya, saya bisa saja beli di Tokopedia ataupun datang ke Tokped di Glodok gitu. Tetapi saya tidak mendapatkan pencerahan banyak ya, saya tidak mendapatkan banyak informasi gitu dari penjual di Glodoknya ya, karena saya nggak datang ataupun karena saya juga nggak bertanya-tanya kepada pelapaknya di Tokopedia gitu. Saya mendapatkan informasi banyak itu dari review yang di YouTube itu gitu. Akhirnya saya beli laptop itu di Malang itu. Ini kan di Malang, dikirim artinya dari Malang. Orang zaman sekarang lebih percaya dengan iklan dari mulut ke mulut. Ya. Nah, ketika aslinya belanja di Glodok, percakapan apa yang terjadi antara inci-incinya sama suaminya atau sama yang lainnya? Kalau waktu itu kan beli emang udah tahu barangnya ya Pak, mau beli apa. Jadi langsung tanya barangnya ada atau enggak. Tapi saya mampir ke beberapa toko dulu, bandingin harganya, terus dapat aja. Karena kalau yang di depan kan biasanya lebih mahal tuh Pak. Jadi saya lebih nyari toko yang ke dalam gitu. Ya. Nah, saya bisa datang ke Glodok, kemudian tanya encinya nggak tahu harganya, ataupun saya nawarinya terlalu rendah, kemudian dia bertanya kepada suaminya dengan bahasa Tionghoanya, ya, yang Bener bahasa Pak. yang tidak itu terjadi tuh. Iya Pak, iya. Nah, kan, ya. Tapi kan kebetulan pas belanja tuh saya bareng kawan Pak, dan dia memang bisa bahasa Mandarin kan Pak, jadinya Ya. lebih dikasih harga murah sama mancingnya Pak. Oh gitu. Mantap kali. Ya ya. Tahu bahasanya ya, jadi paham di bahasa Iya Pak, sandinya dipahami. mereka lebih seneng ngelayaninnya. Kalau kita pakai ni hao aja mereka udah seneng aja Pak. Padahal gitu cuman bahasanya apa tadi? Kayak bahasa sapaan aja Pak, ni hao gitu. Iya, Terus ni kayak hao. bahasa dasarnya mereka, tapi mereka tuh seneng gitu man Iya. kita pakai bahasa mereka. Ya kayak saya berbicara sama siapa tuh yang dari Garut tadi. Kumaha? Kumaha? Kabarna? Damang? Damang. Terus lanjutin pakai bahasa Sunda, kita diem. Udah mulai krik 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 krik. Gitu. Nggak ngelanjutin karena cuma bahasa itu doang yang ini yang bisa ngomong sama sama tukang mie Aceh, Bang, apa? Oh baik, terus dia pakai bahasa Aceh, kitanya blank. Cuman taunya itu supaya bisa dikasih murah. Gagal ternyata. Ya, itulah. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan bahasa itu ya, menyadari di dalam kelompok itu ada orang lain, ya seharusnya nggak perlu menggunakan bahasa yang tidak dimengerti. Seharusnya pun demikian ya, ketika kita di kampus nih, jangan pakai bahasa Jawa tuh kalau pada waktu kita berbicara ada teman kita dari Bali atau dari Subur Salam gitu kan, ya pakai bahasa Indonesia lah. Jadi prinsipnya seperti itu, bahwa kita harus inklusi ya, jangan memakai bahasa yang tidak kita mengerti ya. Kalau di sekitarnya ada orang-orang yang tidak mengerti bahasa kita itu. Kemudian prinsip yang lain adalah kesetaraan. Kita nggak boleh merendahkan orang lain. Kemudian kita juga bicara tuh harus jujur gitu. Prinsipnya nggak boleh berdusta. Sekali berdusta kita nanti nggak akan dipercaya.
Kemudian keseimbangan. Ya. Nggak boleh tuh kita ketika ngobrol dengan orang lain, yang dibicarakan adalah diri kita sendiri itu. Nah, Rafiatul Husna. Karena enggak berbicara dengan teman, kemudian temannya tuh hanya membicarakan seputar dirinya aja. Pernah, Pak. Apa yang terjadi? Sering sih, Pak. Kadang via chat gitu dia tiba-tiba curhat, tapi ya curhat ngomongin dirinya sendiri gitu, Pak. Nah, itulah itu kalau itu mah butuh tempat untuk berbagi kali ya. Pernah enggak kalau bertatap muka? Kalau bertatap muka kayaknya jarang sih, Pak. Tapi pernah sih, Pak. Pernah. Apa yang dirasakan waktu itu? Ngomongnya tuh sendiri aja dia. Maksudnya diri sendirinya dia. Eh, rasanya tuh kayak apa ya? Ngerasa kayak kita ngomong berdua tapi yang ngomong cuma dia. Jadi kita ngerasa diacuin gitu, Pak. Nggak ada tanggapan buat kitanya sendiri gitu, Pak. Terus apa yang kamu lakukan? Saya cukup dengerin aja sih, Pak, sampai dia selesai ngomong sendiri. Ya. Kuat juga ya. Pak. Cynthia. Iya, Pak. Pernah seperti itu? Pernah, Pak. Kapan? Kalau misalkan baru reuni, kan biasanya Iya. suka cerita kan, Pak. Terus dia itu sering kayak ceritain diri dia dari, oh saya segini, gini, sampai gak ngasih kesempatan orang lain buat bicara gitu. Jadi cuman kayak obrolan itu untuk mendengarkan dia curhat gitu. Gitu ya? Iya. Putu Sri Laksmi, pernah? Iya pernah, Pak. Juga seperti itu. Kalau via chat ada? Via chat ada, Pak. Cuman saya kalau misalkan tentang curhat atau berkeluh kesah, saya mungkin masih oke ya, Pak ya. Cuman kalau udah kayak di reunian, terus menceritakan diri sendiri dan menceritakan diri sendirinya itu ke arah yang lebih ke sombong gitu loh, Pak. Biasanya saya kayak tidak oke gitu. Kalau curhat mungkin ya nggak apa-apa untuk ngomongin diri sendiri. Ini kalian emang reuni itu baru lulus tahun kapan sih? Berapa tahun yang lalu? Kalau saya lulus tahun 2014, Pak, kalau SMA-nya. Ya, 14 itu masih 5 tahun yang lalu lah ya. Seperti baru lah. Ya. Kalau puluhan tahun, tapi hebatnya langsung bisa reunian gitu ya. Canggih juga nih. Udah reuninya udah lama sih, Pak, maksud saya, bukan baru-baru ini. Iya, berarti itu lebih baru lagi tuh. Baru lulus 2 tahun kemudian reuni. Canggih juga gitu maksudnya. Iya. Ceritain tentang ini sih, Pak, biasanya kuliah, kayak kan baru masuk kuliah, excited gitu. Iya. Enggak kan biasanya kalau reuni itu puluhan tahun enggak ketemu gitu kan, 25 tahun, 50 tahun gitu. Baru adakan reuni besar gitu kan sekolahnya. Oke ya. Nah, suatu ketika kemarin jadinya baru hari Jumat saya ketemu dengan orang yang lama tidak pernah bertemu dengan saya ketemu, kemudian saya ajak minum kopi gitu kan, minum kopi. Tadinya saya semangat sih memang, wah semangat kan, ya saling kangen-kangenan lah. Tapi ya itu yang terjadi adalah membicarakan diri sendiri gitu ya. Padahal kan yang bagus adalah seimbang. Dia bicara, saya juga bicara, kemudian ya saling melengkapi aja. Tapi yang ternyata yang dominan adalah sebelah sana, dan memang capek sih sebenarnya ya. Capek. Tetapi kan saya sebagai dosen komunikasi publik ya, yang mengajarkan bagaimana komunikasi yang baik kan, berarti saya harus menerapkan ilmunya dengan baik pula ya. Saya harus memberikan intens kepada dirinya,
mata, saya tatap matanya, saya nggak pubbing. Pubbing tahu kan? Nggak ngeliat handphone. Saya dengan badan yang mencondong ke depan, kemudian apa namanya, dengan gestur yang menerima dengan terbuka gitu kan, nggak ogah-ogahan gitu kan, nggak ngeliatin jam, nggak ngeliatin HP gitu kan, itu kan sebenarnya memerlukan effort yang luar biasa, betul nggak? Seperti itu ya. Dan itu memang energinya luar biasa itu. Sedangkan apa yang dihadapin adalah membicarakan diri sendiri, sering nengok ke belakang gitu kan, masuk karena ada orang main bulu tangkis gitu kan, kemudian sering ngeliatin HP gitu. Jadi memang nggak seimbang komunikasi yang terjadi gitu. Memang jadi akhirnya ya tidak seimbang dan bikin capek gitu ya. Tapi ya itu sudah jadi cukup pelajaran sih. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita lakukan gitu ya. Karena bisa menjadi bahan pembelajaran buat kedepannya. Pasti kalian juga punya kan teman yang asik banget diajak ngobrol kan, tentunya. Ya, ngobrolnya enak, kita juga dihargai, gitu kan. Tentunya lebih have fun dan kitanya bahagia. Oke ya, prinsip komunikasi kita harus seimbang. Jangan kitanya terus yang ngomong. Jangan dirinya juga yang ngomong gitu ya. Bagaimana ya kalau dirinya tidak mengerti ya? Makanya perlu introspeksi nih dari kalian nih, ketika kalian bertemu dengan teman kalian, apakah hanya obrolan tentang diri kalian sendiri saja yang diobrolkan gitu. Jadi sepertinya pusat dari galaksi semesta ini adalah diri kamu saja gitu loh. Ya. Epicentrumnya dari semesta ini adalah diri kamu saja, yang nggak seperti itu ya. Jadi perlu introspeksi. Yang selanjutnya, prinsip lainnya adalah bahwa kita harus senantiasa merahasiakan apapun percakapan ya. Percakapan yang kita lakukan. Nggak boleh gosip, nggak boleh gibah. Hibah defaultnya itu yang dari kapanpun, dari zamannya Nabi sampai sekarang, hibah itu dosa, makan bangke ya, nggak boleh ya. Nggak boleh desas-desus, memberikan percakapan desas-desus. Makanya ketika kita juga berkomunikasi via chat gitu ya, ada dokumen yang dibagi olehnya, kita pun harus izin kepada dirinya. Bolehkah dokumen ini dibagi? Di grup pun harus disepakati. Semua pembicaraan yang ada di grup bersifat rahasia. Nggak boleh disebarkan kemana-mana. Kecuali oleh orang yang membaginya sudah bilang, ini silakan dibagi, boleh disebarkan. Tapi kalau nggak ada yang bilang gitu, berarti kembali kepada default utama, yaitu apa? Bahwa segala komunikasi itu bersifat rahasia. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Ada di pasal 19-nya kalau tidak salah itu menyebutkan kita dilarang menyebarkan percakapan tanpa persetujuan orangnya. Gitu. Kita screenshot percakapannya. Kita punya peluang untuk dipidanakan ya, dengan adanya Undang-Undang ITE itu. Ya. Itu ya. Kemudian prinsip lainnya adalah konfirmasi. Segala sesuatu itu harus dikonfirmasi. Ya. Nggak boleh diskonfirmasi. Ya. Itu ya. Jadi konfirmasi itu berarti kita mengakui kehadiran orang lain dan apa yang disampaikannya. Nggak boleh kita meniadakannya, nggak boleh kita menganggap sepele dia. Itu ya prinsip-prinsip komunikasi. Nah, itu komunikasi verbal. Sekarang tentang komunikasi verbal nih, non-verbal. Proses komunikasi tanpa menggunakan kata ya, tapi menggunakan simbol. Ini adalah
proses komunikasi nonverbal. Seringnya dari kita itu ya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh gerakan tubuh, tatapan mata, ekspresi wajah, intonasi, kecepatan bicara, bahkan keheningan ya ataupun kesengapan. Nah, ketika misalnya nih saya bicara berdua dengan Ananda Sakinah ya, Ananda siapa nih? Ananda. Iya Pak, Ananda Sakinah. Ya, Ananda Sakinah Mawaddah Warahmah. Ananda Sakinah. Ketika saya berbicara dengan Ananda kemudian berbicara gitu ya, saya memberikan gestur melihat jam tangan saya. Apa yang kamu kesimpulkan? Apa yang dapat disimpulkan dari itu, Ananda? Saya sering, ketika saya berbicara dengan Ananda, saya sering melihat jam. Ada yang lagi Bapak tunggu atau Bapak mau pergi dari mau keluar dari pembicaraan itu, ada yang mau perginya Bapak? Ya. Jadi memang berarti orang itu saya berarti tidak memperhatikan dengan serius berarti kan apa yang disampaikan oleh Ananda. Ya, jadi bahasa yang saya sampaikan adalah bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal. Ya. Kepada Ananda. Suatu saat saya waktu tahun berapa ya? Tahun 2000-an gitu ya. Tahun 2010-an sampai tahun 2013-an itu. Saya kecapean. Jadi saya kecapean dan saya sering diajak ngobrol sama teman saya ini. Teman saya ini sampai marah pada saya. Kenapa coba saya? Yaitu ketika saya tiba-tiba ketika dia berbicara, saya sudah memejamkan mata aja ngantuk. Udah tidur. Sampai teman saya membangunkan saya. Dia marah juga melihat saya gitu. Artinya memang saya tidak menghormati dia lagi bicara gitu. Nah, itu ya. Itu adalah gestur. Itu adalah komunikasi nonverbal. Ngantuknya saya itu adalah komunikasi nonverbal yang berarti, yang memiliki makna bahwa saya tidak tertarik dengan apa yang disampaikan. Jadi ternyata seringkali kita memang betul-betul melihat bahasa nonverbalnya daripada bahasa verbalnya itu gitu. Ya. Karena apa? Karena kita punya naluri ingin membaca apa yang ada di balik pesan verbalnya. Apa yang kita ingin membaca apa yang sebenarnya dari apa yang dikatakannya. Nah, sayangnya komunikasi nonverbal ini kompleks banget ya. Tidak mudah kita untuk bisa mendapatkan makna yang sebenarnya. Nah, apalagi kita tidak memiliki cukup pengetahuan nih untuk membaca pikiran seseorang dari gerak-gerik dan ekspresi wajahnya. Kalau zaman sekarang kan ada tuh ya ilmu membaca wajah ya. Membaca wajah. Dia tersenyum, dia bergedik gitu kan. Mengangkat alisnya gitu. Tahu dia. Gitu. Nah, oke. Fungsinya untuk apa sih nonverbal ini? Ya, untuk menekankan ya beberapa pesan dari pesan-pesan verbal itu, juga untuk melengkapi, memperkuat ya. Kemudian untuk menunjukkan kontradiksi ya. Contohnya apa? Ketika kita mengedipkan mata tuh untuk menunjukkan bahwa kata-kata yang kita ucapkan barusan itu adalah tidak benar. Contohnya sering kan kita gitu kan ngomong gitu kan menunjukkan kontradiksi ya, mengedipkan mata gitu kan. Ada teman kita berbicara nih, ada si Agus lagi ngomong di depan kita gitu kan, dia membelakangi kita. Sayanya ada di belakang si Agus itu. Kemudian si Agus itu ngomong, jangan ke sana ya,
jangan ke tempat itu, bahaya, banyak anjingnya. Kemudian saya bilangnya sambil mengedipkan mata tuh kepada yang lain. Oh iya betul, jangan ke sana ya, sambil ngedipin mata. Padahal kita bilangnya itu adalah bohong gitu kan, tidak betul. Itu contoh. Kemudian fungsi yang lain adalah mengulangi, ya. Seperti mengangkat alis, ya. Maka itu sama saja untuk mengulang, untuk memastikan. Nah, kemudian untuk fungsinya untuk menggantikan, seperti ketika kita kasih jempol ya di WhatsApp itu apa? Bahasa verbal ya, bahasa non verbal ya. Ketika Odian Mokhtar nge-sharing gitu kan, nge-share tautan tentang ada artikel, kemudian dia pemata saya kasih jempol. Nah, itulah pesan verbal, pesan non verbal, fungsinya untuk menggantikan. Baik, komunikasi non verbal itu juga adalah komunikasi tubuh, ya. Maksudnya apa nih komunikasi tubuh itu? Jadi memang komunikasi nonverbal itu bisa ditunjukkan oleh tubuh kita, ya. Seperti ini nih. Nah ini nih, komunikasi tubuh ini. Oke kan? Oke. Ataupun ilustrator yang menggambarkan seperti itu loh. Yang sekarang kan ada ya, setiap yang muncul di televisi itu ketika mengumumkan COVID, ada orang yang memberikan bahasa isyarat dengan pakai tangan gitu kan, untuk saudara-saudara kita yang memiliki ketidakmampuan dalam mendengar. Itu bahasa nonverbal juga. Kemudian affect display, yaitu ketika kita malah sampai menggerak meja, itu berarti kita malahnya sudah keterlaluan gitu kan. Malahnya sudah memuncak. Kemudian ada regulator, ada juga adaptor. Regulator itu seperti memantau, mengatur, memelihara, mengendalikan pembicaraan. Gitu kan. Seperti isyarat teruskan, saya tidak percaya. Dan adaptor. Adaptor itu perilaku nonverbal yang ini loh, yang bila dilakukan secara pribadi ya di muka umum ataupun tidak terlihat, berfungsi memenuhi kebutuhan tertentu dan dilakukan sampai selesai. Contohnya itu menggaruk kepala itu. Ya. Itu adalah komunikasi tubuh nonverbal. Kemudian ada lagi nih, komunikasi verbal itu gerakan wajah. Komunikasi wajah. Ada yang tahu nih siapa nih yang main di film apa? Lie to Me, Pak. Oh gitu ya? Oh, tahu ada juga film ya? serialnya. Oh, yang di itu ya, di Netflix. Kalau dulu di Net TV ada, Pak, tapi beberapa series. Saya nontonnya di YouTube, Pak. Iya, saya mah tahunya yang itu, lawannya Hulk itu ya. Lawannya Hulk itu. Yang jadi Hulk versi jahatnya itu. Nah, ini komunikasi wajah. Para ahli sudah menentukan ada 6 makna dari yang ditampilkan oleh wajah. Kesedihan, keterkejutan, kebahagiaan, kemarahan, gitu. Itu bisa ditampakkan dari wajah. Ini. Dan aktor ataupun artis itu bisa banget ya, bisa berkomunikasi wajah dengan baik. Gitu. Ya. Makanya dengan itu dia bisa membuat bisa berakting dengan bagus di kamera, gitu kan? Kemudian mendapatkan penghargaan. Ya, ada komunikasi mata, ya. Komunikasi mata. Komunikasi
Komunikasi mata mempunyai fungsi utama, yaitu mencari umpan balik gitu kan, menginformasikan pihak lain untuk berbicara. Misalnya nih, ketika dosen menatap wajah salah satu mahasiswanya setelah mengajukan pertanyaan ya, berarti memang Pak dosen itu pengen bilang bahwa saya ingin mendengar jawaban kamu. Gitu. Juga mengisahkan sifat hubungan. Kalau nih sifat hubungannya bagus, akrab, pasti tatapan matanya fokus dan penuh perhatian ya. Sebaliknya kalau komunikasinya berjalan dengan jelek, maka penghindaran kontak mata biasanya terjadi seperti itu. Kemudian juga fungsi dari komunikasi mata adalah mengompensasi bertambahnya jarak fisik. Artinya apa? Ketika kita melakukan kontak mata, kita secara psikologis mengakui ya jarak secara psikologis mengatasi jarak fisik yang memisahkan gitu. Ya. Jadi bila kita menangkap pandangan mata seseorang, secara psikologis juga kita menjadi dekat ya, meskipun secara fisik jaraknya memang sudah jauh gitu. Ya. Ketika nih di perkuliahan contohnya ya, perkuliahan waktu ada tatapan, ada apa namanya di kelas gitu kan, misalnya Berelia gitu kan, dia menatap mata saya, menatap apa namanya melihat saya gitu. Ya. Artinya memang bahwa dia sedang memperhatikan saya. Tatapan mata Berelia pada saat pengajaran kelas saya itu berarti saya memahami dia. Berelia lagi ini apa namanya lagi mendengarkan saya, mendengarkan pengajaran saya dengan seksama. Itu ya. Jadi memang fungsi komunikasi mata seperti itu. Beda dengan ketika ketika saya mengajar di kelas, mata kalian menatap itu jam dinding terus gitu kan. Ini kok lama banget sih Pak Riza nih ngomongnya gitu. Pengen cepat keluar aja gitu. Nah, beda memang. Oke, kemudian komunikasi ruang nih. Maksudnya apa nih? Ada intimate gitu ya. Jarak intim memang. Antara 0 sampai setengah meter itu. Kehadiran seseorang yang sangat jelas buat kita. Untuk menenangkan ataupun untuk melindungi. Kemudian jarak selanjutnya antara setengah meter sampai 1 meter itu adalah ya jarak sebatas kita bersentuhan tangan ya, mengulurkan tangan, berjabat tangan ketika bertemu gitu. Ini sebenarnya buat apa sih ya? Kita akhirnya tahu gitu loh. Ketika misalnya nih ada orang berkomunikasi dalam jarak-jarak ini, kita bisa menjadi tahu gitu loh. Menjadi tahu sebatas mana hubungannya gitu ya. Ini adalah komunikasi ruang. Makanya kita akan lebih tahu tuh kalau jarak sosialnya berhubungannya sampai 1 sampai 4 meter, berarti ya itu adalah pertemuan bisnis dan interaksi sosial. Kan pada saat rapat-rapat kan kita jaraknya sekitar 1 sampai 4 meteran kan. Memang kalau jaraknya di bawah 1 meter di warung bakso misalnya. Nah, kita udah tahu tuh. Kita bisa mengungkap makna gitu kan. Apalagi duduknya berdekatan banget sampai setengah meter, ya setengah meter kurang. Ya, gitu. Kemudian jarak publik ya. Ini supaya kita bisa mengambil tindakan yang bagus, tindakan defensif kalau memang terjadi apa-apa. Oke, kemudian selanjutnya ini udah jam berapa nih? Udah jam 10.49, sedikit lagi. Kemudian ada komunikasi sentuhan. Komunikasi sentuhan tuh apa nih maksudnya nih? Ya, jadi sentuhan itu merupakan hal yang kita rasakan ketika kita lahir ke dunia ini. Disentuh oleh bidan
disentuh oleh dukun beranak, disentuh oleh dokter kandungan, disentuh oleh ibu kita. Ya. Jadi memang sentuhan itu adalah hal yang pertama kali kita rasakan. Ya. Ketika kita dilahirkan ke dunia ini. Dan tentunya makna sentuhan pun bermacam-macam. Ya. Makna sentuhan bermacam-macam, seperti emosi yang positif, gitu kan. Ada juga bercanda, gitu kan. Sentuhan bercanda, sentuhan kasih sayang. Ada juga sentuhan yang agresif. Gitu. Sentuhan yang bermakna itu ada juga, yaitu ketika kita menjabat tangan ketika berkenalan. Ya. Penghindaran sentuhan mengacu pada keinginan kita untuk tidak menyentuh orang lain dan menghindari sentuhan orang lain. Pada zaman sekarang memang sudah menjadi maklum ya, di tahun 2020 ini, sejak pandemi COVID mewabah. Ya, kita jadi nggak boleh deket-deket, nggak boleh bersentuhan. Nah, berdasarkan penelitian, biasanya wanita sering menyentuh dan disentuh daripada pria. Ya. Wanita itu lebih banyak menyentuh, lebih banyak disentuh daripada pria. Dan tentunya pola sentuhan masing-masing budaya pun bermacam-macam. Sentuhan orang Sunda beda ya. Barangkali dia cukup salaman itu dengan menangkupkan di dada masing-masing. Tapi di budaya lain tidak cukup, harus berjabat tangan. Di budaya lain tidak cukup berjabat tangan, tapi sambil memeluk dan cipika-cipiki. Itu ya. Dan itu wajar. Nah, kemudian kita beralih ke bahasa ya. Bahasa atau paralanguage. Ya. Para bahasa itu adalah tekanan, tinggi rendahnya pengucapan kata, kecepatan, volume, irama. Ya. Contohnya nih, tadi dia. Waktu sebelum memulai kuliah tuh tadi dia bilang apa ya tadi? Yang waktu saya bilang, bukan dia, Suci ya? Suci, yang saya bilang, saya catat tuh apa itu waktu itu ya? Bilang apa waktu itu? Tadi Bapak nanya kelihatan atau enggak? Apa? Bapak nanya apa? Kelihatan atau enggak? Terus kamu jawab apa? Kelihatan. Oh iya. Tapi tidak dengan bahasa itu. Tapi bilangnya apa Suci? Kelihatan gitu kan. Nah, itu adalah bahasa. Ya. Bahasa. Apalagi kalau jadi ada penekanan. Penekanan hanya dipanjangin. Kelihatan. Ketika saya menyapa anggota saya, ex-min saya yang nggak nongol dari pagi, Mbak, kemana aja? Halo Bapak, gitu kan. Nah, dia nulisnya tuh beda dengan yang lain. Dia menulisnya, halo Bapak, pakai A-nya banyak banget gitu kan. Nah, itu adalah para bahasa. Ya. Jadi ada tekanan di sana. Tekanan juga bisa ini. Kalau kita nulis di WhatsApp ataupun di email ataupun di media sosial dengan menggunakan huruf kapital. Ya. Artinya apa itu, Melda? Kalau dengan huruf kapital biasanya penekanan atau bisa karena marah juga bisa, Pak. Iya. Ya, artinya sebenarnya dia lagi teriak gitu kan. Teriak. Dan itu nggak sopan tuh menggunakan huruf kapital ya. Huruf kapital. Jadi seperti kita berteriak di dekat telinganya gitu. Nggak sopan.
Itu ya bahasa. Jadi tinggi rendahnya apa yang saya katakan juga termasuk dalam bahasa. Saya cepat ngomongnya juga termasuk dalam bahasa. Ya, jadi tidak datar-datar saja. Apa yang hal yang lain yang di luar perkataan, gitu kan, itu adalah bahasa. Ada volume, ya, rendah banget, kencang banget, kemudian ada iramanya, itu adalah bahasa. Sesuatu yang mendukung dari kata-kata yang diucapkan itu. Itu bahasa termasuk bahasa nonverbal, ya, bahasa nonverbal. Ya. Oke, sampai di sini ada yang pertanyaan? Yang belum bertanya pada minggu lalu? Pak, saya izin bertanya, Pak. Siapa nih? Melda. Oh iya, Melda. Melda belum bertanya pada waktu lalu? Belum, Pak. Ya. Terkait contoh yang Pak berikan tadi, kan misalnya dalam berkomunikasi, lawan bicara kita itu hanya membicarakan tentang dirinya. Nah, kita kan nggak terlalu suka dengan cara dia berkomunikasi. Nah, cara kita supaya dia itu tahu kalau kita itu nggak senang dengan apa yang dibicarakan dia itu lebih baik dengan komunikasi verbal atau non-verbal, Pak? Karena kalau kayak contoh yang Bapak berikan tadi kan Bapak sabar, tapi kan nggak semua orang sanggup itu. Betul. Tidak semua orang bisa sabar, dan tidak semua waktu saya sabar, gitu kan ya. Tidak semua waktu saya bisa bersabar. Ya mau tidak mau, bisa nggak nih Melda menyampaikannya juga dalam bahasa nonverbal, ya. Bahasa nonverbal bisa nggak disampaikan? Dan apakah itu akan membuat hati lawan bicara akan terluka atau enggak? Hati lawan bicara terluka itu bahasa konotasi apa denotasi? Bahasa konotasi, Pak. Ya, konotasi ya. Jadi memang tergantung dari lawan bicaranya, Melda. Kalau lawan bicaranya adik kita ataupun kakak kita akan langsung bilang ya, kamu tuh bosen banget sih ngebicarain kayak gitu mulu gitu. Karena sudah akrab banget kan ya. Ya kan Melda ya? Ya, Pak. Berarti kalau belum terlalu akrab gitu lebih baik dengan ya. kode dulu ya, Pak. Ya, jadi artinya kalau yang sudah akrab kita sudah bisa lah ya bicara ya, bisa apa namanya? Sudah punya jalan keluar lah, way out-nya mengatasi hal itu. Kita langsung berkomunikasinya. Karena kita tahu bahwa itu tidak akan melukai dia. Paham enggak? Paham, Pak. Itu kalau sudah akrab. Nah, kalau yang belum akrab memang perlu taktik gitu. Ya, pastikan juga bahwa kita utamakan non-verbal dulu. Ya, non-verbal. Non-verbal dengan bahasa isyarat tadi, melihat jam atau apa gitu kan. Nah, tapi jangan sampai tuh, ini karena kita belum akrab kan, dan kita nggak tahu hubungannya bagaimana gitu kan. Apalagi kalau yang bercakap-cakap atasan kita nih, ya enggak. Nah, kita nggak boleh tuh dalam rapat kita nengok-nengok jam juga nih. Ya enggak. Barangkali kalau dalam rapat Zoom kita matikan videonya, kemudian kita ke belakang dan ambil kopi, gitu kan, sambil terusin dia ngomong gitu kan, baru selesai kemudian nyalain video lagi. Kalau dalam rapat Zoom. Tapi kalau dalam rapat secara formal di depan ada kita nggak bisa tuh. Yang mau tak mau lah, kita harus menerimanya. Takdirmu, Melda. Iya, Pak. Takdirmu. Itu dalam rapat ya, dengan pastilah kita bisa menempatkan diri lah. Kita nggak boleh menunjukkan ketidaksukaan kita kepada atasan kita ketika atasan kita berbicara membosankan. Pernah nggak mendengarkan pembicaraan yang membosankan dari atasan kita? Pernah, Pak. Kayaknya sebagian dari kalian mengangguk semua. Oh iya, bosan banget, boring banget gitu. Ya. Saya juga sebagai atasan ya menerima lah. Kalian juga pasti boleh mendengarkan ocehan saya gitu ya.
Ya, jadi itu Melda, pastikan itu tidak akan membuat luka. Kecuali memang kita punya juga alasan yang kuat bahwa saya ada rapat yang lain nih, saya dipanggil ini, atau ada azan berkumandang, saya mesti sholat dulu nih. Nah itu dia cara melarikan diri yang terbaik. Itu Terima kasih Melda, Pak. semoga bisa ini. Oke, 5 menit lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Bertanya, Pak. Ya, Noviko udah kan minggu lalu, pokoknya yang belum Pernah, Pak, saya. belum pernah. Ya, Noviko cepet aja. Ya, Supaya kan WP juga ini. saya tanya, kan ketika kita menghadapi WP kan berbagai macam itu ya, Pak, diversity. Maksudnya Kak, beraneka ragam WP ya, Pak. Yang ideal kita untuk berkomunikasi dengan WP itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oh iya. Berkomunikasi dengan WP, bahasa verbal dan non verbal pasti itu. Ya. Dan jangan pakai konotasi. Ya. Denotasi semua. Harus denotasi, nggak boleh konotasi. Karena sudah kejadiannya. Sudah kejadian bisa berakibat fatal. Ini kejadian di Jogja ya. Di KPP Jogja apa KPP Sleman ya. Ini kejadian nih. 2 orang datang meminta NPWP, daftar NPWP. Yang satu itu perempuan. Mengisi formulir apa gitu kan. Kemudian ditanya tuh perempuannya tuh bertanya, Pak ini kolom harta ini, kolom modal ini saya mengisi apa? Ya isi aja, kata si petugasnya tuh, isi apa saja, ya asal jangan modal dengkul aja, sambil ketawa. Modal dengkul itu konotasi, ya nggak? Kejadian tuh apa? Yang perempuan mah biasa saja, tetapi yang laki nge-tweet di Twitter menganggap pelayanannya buruk dan menganggap si petugas pelayanannya itu melecehkan, memberikan pelayanan yang tidak baik. Tidak sekadar itu, ya. Mention kemana-mana, ke Dijen Pajak RI, ya, ke tempat saya. Itu masih mending daripada dia mention ke Bu Sri Mulyani atau ke Pak Jokowi. Ya, itu bisa orang ijen turun tuh, Dito di kelas sebelah ya. Orang ijen turun apa untuk negur pegawainya. Padahal konteksnya sih biasa saja. Yang terjadi pada saat itu memang suasananya real gitu kan. Sehingga dia bisa bisa bercanda seperti itu. Tetapi netizen yang hanya mengetahui dari framing yang laki-laki itu, tentu wah itu benar-benar nih pelayanan kita buruk gitu loh. Dan herannya yang sensitif adalah si laki-lakinya gitu loh. Si perempuannya biasa saja. Gitu. Akhirnya apa? Ya kita suruh tuh teman-teman di KPP Sleman untuk follow up, datengin rumahnya, menjelaskan hal itu dan minta tuh dia menurunkan itunya menghapuskan postingan di Twitternya. Itu ya Noviko. Jadi memang harus verbal dan non verbal, tapi jangan memakai bahasa konotatif, pakai bahasa denotatif. Bisa saja apa yang kita konteks pada saat itu kita betul, tetapi konteks yang dibuat oleh orang lain di framing sehingga netizen tidak bisa menangkap suasana pada saat itu dengan jelas. Semoga bermanfaat. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Rofiatul. Tadi kan yang tanya Rofiatul ya? Iya Pak. Ya, ayo, cepat aja. Izin bertanya Pak, tadi kan disebutkan salah satu hambatan dalam komunikasi verbal itu kan orientasi intensional ya Pak ya. Nah, ya. Ketika misalnya atasan kita itu dilabeli sebagai tipe orang yang galak, itu kan terkadang untuk menjalin komunikasi dengan beliau itu menjadi gugup atau berpikir 2 kali ya Pak ya, maju atau enggak. Nah, mungkin ada tips dari Bapak bagaimana untuk menjalin komunikasi dengan tipe orang yang dilabeli galak itu menjadi nyaman dan lebih tenang Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi komunikasi intensional itu kecenderungan kita melihat orang lawan bicara kita sebagai sesuai ciri yang melekat padanya gitu kan ya. Kita ngejudge dia
orang galak. Memang galak sih. Adakah itu? Di DJP ada nggak orang galak? Ada ya? Ada. Eselon 2-nya ada, eselon 3-nya juga ada. Gitu. Nggak perlu disebut nama lah kalian. WhatsApp aja. Ya. Nah, bagaimana cara berkomunikasi dengan dirinya? Pertama sih, iyain aja. Jangan bantah. Iyain aja, jangan bantah. Karena semakin membantah, kalian akan diinjak-injak. Ya enggak? Kalian akan diinjak-injak, dan sepertinya dia bahagia banget mendapatkan kebahagiaan itu dari menginjak-injak kalian. Sebenarnya ketika orang itu marah, itu sebenarnya berimbas kepada dirinya sendiri. Nanti ya, saya ini dulu deh, nge-save logo dulu ya sebentar ya. Kalau enggak, bisa ini nih, lupa saya, bicara mulu. Saya ini dulu, sebentar. Tutup kuliah dulu, 27 hadir. Oke, udah. Ya. Dari tadi soalnya saya menampakkan gestur melihat sudut kanan bawah komputer saya. Melihat jam terus maksudnya. Ya. Oke ya, jadi itu tadi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang galak itu? Pertama, iyain aja. Iyain aja, jangan membantah dulu. Jangan membantah, kecuali kalian memang sudah punya nekat sih. Ya, membantah, tapi ya artinya nanti penilaian kalian ini, nanti di akhir tahunnya itu, siap enggak tuh? Dikasih nilai D. Kalian SACBD udah tahu? Udah tahu ya? Udah, Pak. Dapat nilai D enggak? Pernah, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Masuk Ada yang pernah? Pernah orang anak baru, Pak, biasanya. Oh gitu ya? Ya, dimaklumin aja ya. Itu memang sistem yang enggak benar menurut saya. Ini direkam ya? Enggak apa-apa lah ya. Direkam ini kan dalam perkuliahan. Iya. Menurut saya kurang ini. Ya banyak mudaratnya lah daripada manfaatnya. Ingetin saya, nanti saya akan kasih sebuah tulisan lah kepada kalian. Yusrika, ingetin saya. Oh iya, Pak. Kasih tulisan kepada kalian. Iya. Pemelengkatan itu memang barangkali itu adalah yang terbaik pada saat ini. Tapi seharusnya memang nggak usah seperti itu. Ya, itu penilaian pribadi saya. Jadi kecuali ini, tadi siapa tadi yang bertanya? Siapa tadi yang bertanya tuh? Rofiatul. Mana tadi? Saya, Pak. Rofiatul Husna ya, Rofiatul Husna. Itu pertama iyain aja, kemudian berusaha untuk sebaik mungkin ya melaksanakan tugasnya dengan baik aja udah. Ya, berarti nggak bisa komunikasi dari hati ke hati itu. Ya nggak bisa, karena dia sudah menciptakan komunikasi nonverbal dengan ruang yang ini apa namanya, yang berjarak gitu kan, 4 lebih malah, ya, karena orang nggak akan mau masuk ke ruangan dia. Dia akan merasa senantiasa kesepian, tambah kesepian lagi. Nah, suara ketokan sepatunya membuat trauma banyak pegawainya. Bunyi suara sepatunya, tok, 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 wah dia datang gitu kan. Nah, dan menjadi ajang ghibah, topik ghibah. Yang ingat, walaupun itu dosa, nggak boleh ghibah itu. Ya, jadi menurut saya tetap aja lakukan sebatas dengan tugas kita. Ya, lakukan sebatas dengan tugas kita. Yang memang tugas kita harus kita laksanakan. Selesaikan dengan baik, laporkan, sudah selesai. Ya. Bagaimana cara komunikasi yang baik dengan dia? Menurut saya seperti itu. Soalnya ada juga kejadian memang dengan seperti itu bahkan bisa meluluhkan
hati atasan yang pemalah itu. Bahkan bisa menjadi orang kepercayaannya. Itu tadi karena dia iya aja gitu, nggak ada sepatah kata pun membantah dia. Gitu. Walaupun kadang dia memberikan nasihat, memberikan masukan gitu. Ya tetap butuh waktu dan butuh waktu yang tepat. Itu saja, Rofiatul Husna. Kayaknya. Makasih Pak. Ya, ya sama-sama. Itu yang Yuriska apa Yuriska ya? Yuriska Pak. Oh Yuriska, ya maaf ya. Itu saja Yuriska. Ya. Oh ya siap. Ya baik. Sudah jam 11:10. Nggak ada perkuliahan lain kan? Udah selesai Pak. Ini nanti habis ini mau mengerjakan tugas dulu atau rebahan? Rebahan. Rebahan. Ya, silakan menikmati rebahan di akhir pekan ya. Semoga kalian tetap bahagia dan sehat selalu. Dan tetap fokus pada tujuan kalian untuk kuliah di kampus STAN ini, yang memberikan yang terbaik buat diri kita dan orang tua kita. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta doa kepada orang tua. Yang masih punya orang tua lengkap, ini adalah kesempatan terbaik ya untuk mendapatkan berkahnya dari mereka ya. Mendapatkan berkahnya dari mereka, tetap fokus, tinggal setahun lagi ya kalian. 1 tahun lagi ya. Iya Pak. Tinggal 1 tahun kurang lagi untuk kalian bisa lulus dan ya hindari semua yang mengakibatkan fokus kalian teralihkan. Jadi ya liatin dulu kalau dalam bahasa Jawanya nih ya, untuk mengabaikan segala hal yang membuat kalian tidak fokus. Contohnya nonton Netflix misalnya, main game gitu. Ya boleh lah dikit-dikit, tapi ya jangan terlalu banyak kan lah. Ya. Dan jangan terlalu banyak rebahan juga. Gitu. Karena kalian bukan generasi rebahan, tapi generasi calon generasi Indonesia Maju 2045. 2045 kalian umur berapa? Rodian? Umur berapa? 49 tahun, Pak. 49? Iya. 49 tahun ya? Iya. Oh, saya umur berapa ini? Ya. Ini 45, 25. 25 tambah 44. Berarti saya 69. Masya Allah. Iya, Pak. Allah a'lam. Semoga saya masih panjang umur melihat kalian menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Amin. Ya, itu saja. Kita tutup pertemuan ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Maafkan saya atas segala kesalahan saya pada pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Saya izin meninggalkan ya. Siap Pak. Ya.